Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal uji kompetensi dari buku paket Matematika tingkat lanjut ya SMA kelas 11 halaman 46. Menulis bilangan kompleks. Diberikan bilangan kompleks dalam bentuk pasangan terurut A, B nomor 5 sampai 6 ya. Tugas kita yang A, nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk kartesius, kemudian yang B, tulis bentuk bilangan kompleks berikut ini dalam bentuk polar. Baik, yang pertama menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesius. Dalam bentuk kartesius berarti nanti bentuk umumnya adalah Z sama dengan X ditambah I dikalikan dengan Y, ya kan? Jadi X itu adalah bagian real, kemudian kalau Y itu adalah bagian imajiner. Nah, ini gampang ini ya. Jadi ini langsung saja bentuk kartesius ya, bentuk kartesius untuk soal nomor 5, bilangan kompleksnya adalah 4, negatif 3. Berarti X-nya 4, Y-nya min 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk kartesius menjadi Z sama dengan 4 dikurangi 3I ya. Jadi bagian realnya 4, bagian imajinernya adalah negatif 3. Kemudian untuk soal nomor 6 ya, min 2, min 2, maka dalam bentuk kartesius menjadi Z sama dengan minus 2 minus 2I. Bagian realnya min 2, bagian imajinernya adalah min 2 juga. Nah, selanjutnya dalam bentuk polar ya. Bentuk polar. Nanti bentuk umumnya adalah Z sama dengan R dikalikan dalam kurung cos theta ditambah I kali sin theta. Nah, ini harus diingat-ingat. Pokoknya kalau ada sudutnya seperti ini, maka ini pasti merupakan bentuk polar. Nah, nanti kalau dalam bentuk eksponen itu juga ada sudutnya ya deh ya. Tetapi kalau dalam bentuk eksponen, Z sama dengan R kali E pangkat I kali theta. Begitu. Oke. Baik, sekarang kita akan hitung dulu berapa R-nya, kemudian berapa θ-nya. Untuk menghitung berapa R-nya, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Jadi R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu untuk menentukan θ-nya kita menggunakan pendekatan tangen ya. Jadi kalau tangen θ itu kan rumusnya adalah Y dibagi dengan X. Yang kita butuhkan itu adalah θ-nya ya, berarti sudutnya. Nah, θ itu sama dengan tangen inverse dari Y per X. Jadi maksudnya tangen inverse itu adalah kalau Y per X-nya sudah bisa dihitung ya, untuk menentukan θ itu berarti kita harus mencari sudut berapa yang nilai tangennya itu adalah Y per X. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan sudut ini harus hati-hati ya. Karena sudut itu ada bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3 atau kuadran 4 ya, tergantung dari letak bilangan kompleksnya. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jadi untuk sumbu X adalah bagian real ya kan, kemudian untuk sumbu Y itu adalah bagian imajiner. Nah, ciri bilangan kompleks itu terletak di kuadran 1, yaitu ketika X dan Y-nya itu sama-sama positif. Nah, nanti kalau misalkan θ-nya sudah ketemu, misalkan 45 derajat, ya sudah, berarti sudutnya adalah 45 derajat ya. Kemudian ketika bilangan kompleksnya itu terletak di kuadran 2, cirinya adalah bagian realnya negatif. Nih ya, bagian realnya negatif, kemudian bagian imajinernya adalah positif. Maka nanti sudutnya itu bukan θ lagi, melainkan 180 derajat dikurangi dengan θ. Lalu ketika bilangan kompleksnya terletak di kuadran 3, berarti cirinya adalah bagian real dan bagian imajinernya dua-duanya adalah berupa bilangan negatif ya. Maka nanti sudutnya adalah 180 derajat ditambah θ. Kemudian kalau terletak di kuadran 4, berarti cirinya adalah bagian realnya positif, lalu bagian imajinernya negatif. Maka nanti sudutnya itu adalah 360 derajat dikurangi θ. Jadi kuncinya di sini adik-adik harus menghitung dulu θ-nya ini berapa ya. Kemudian untuk menghitung θ ya, Y dan X, nah ini kita anggap positif. Contoh ini untuk soal nomor 5.
4, negatif 3. Nanti negatif 3 ini langsung kita positifkan ya, kita ambil nilai positifnya yaitu 3. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Nah, itu supaya nggak bingung ini langsung saja ya. Jadi untuk soal nomor 5 ya. 4, negatif 3. Berarti kita hitung dulu R itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ya. Ini angka keramat, ini angka istimewa ya. 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Nah, akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan hitung tetanya ya, kita akan hitung sudutnya. Jadi teta itu sama dengan tangen inverse dari Y per X ya, tangen inverse dari Y per X. Y-nya adalah 3 ya, sekali lagi ini yang kita ambil adalah nilai positifnya, kemudian X-nya sudah positif berarti 3/4 ya. Berarti theta itu adalah tangen inverse dari 3/4. Nah, ini adalah sudut istimewa ya. Sudut berapa yang nilai tangennya adalah 3/4? Jawabannya adalah sudut 37 derajat. Nah, akan tetapi karena di sini bagian realnya positif, bagian imajinernya adalah negatif ya. Realnya positif, imajinernya negatif, berarti bilangan kompleks 4, negatif 3 itu pasti terletak di kuadran 4. Maka tetanya bukan lagi 37 derajat, melainkan 360 derajat dikurangi 37 derajat. Begitu ya. Berarti theta itu sama dengan 360 derajat dikurangi 37 derajat sama dengan 323 derajat. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk polar ya, Z sama dengan tadi R-nya adalah 5, kemudian kita kalikan dengan cos 323 derajat ditambah I kali sin 323 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk soal nomor 6 ini caranya sama. Bilangan kompleksnya adalah min 2, min 2 ya. Berarti nanti R-nya itu akan sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya. Berarti nanti ini langsung saja ya, itu akan sama dengan 2 akar 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan theta ya, kita gunakan rumus yang tadi. Jadi theta itu sama dengan tangen inverse dari Y per X. Berarti tangen inverse dari 2/2. Jadi yang kita ambil adalah nilai positifnya. 2/2 sama dengan 1. Berarti tangen inverse dari 1. Nah, sudut berapa yang nilai tangennya sama dengan 1? Jawabannya adalah sudut 45 derajat. Ya, jadi tangen 45 itu 1. Kemudian karena di sini bagian realnya dan bagian imajinernya adalah sama-sama negatif, ya kan? Ini min 2, ini min 2. Berarti bilangan kompleks min 2, min 2 itu terletak di kuadran 3, terletak di sini. Maka sudutnya bukan lagi 45 derajat, melainkan 180 ditambah 45. Begitu ya. Oke. Berarti theta sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan berapa? 225 derajat. Nah, R-nya sudah ketemu. Ya kan? R-nya sudah ketemu, tetanya juga sudah ketemu. Maka tinggal kita tuliskan saja bentuk polarnya ya. Jadi untuk soal nomor 6 saya lanjutkan di atas ini ya. Jadi Z sama dengan R-nya adalah 2 akar 2, kemudian dikalikan dengan cos 225 derajat ditambah I dikalikan sin 225 derajat. Nah, ini jawabannya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6. Terima kasih.